Jadi disitulah diatur segalanya. Diatur, dalam arti itu kita ada MOU-nya, kerjasamanya. Ketika memang dari pihak klien tidak mendapatkan layanan ataupun fasilitas yang seperti perjanjian yang pernah disepakati secara bersama, tapi pada realitanya tidak mendapat itu, ya mereka dalam artinya bisa menuntut. Begitupun sebaliknya dari artinya kami. mempunyai kekuatan hukum. Iya, mengikut karena ada tanda tangan dari Sematrai, ada secara lisensi hukum juga. Desain datang kisah, kita bersama Wandi, founder Up Moment. Apa kabarnya Wandi? Alhamdulillah baik. Ya Allah, lawas lihat ditemu ya. Terakhir belum di siapa juga? Sebelum Ramadan. Oh, yang sebelum Ramadan itu yang hampir bertahun tuh. Iya. Sebelum Ramadan teman-teman terakhir sini kan. Iya. Terakhir di cek kesehatan. Iya, cek kantor saya. Sekarang jam terbangnya Raja Tinggi. Oke, bicara masalah Up Moment ya Wandi ya kan? Tahu tentang Up Moment? Dah ada IG-nya tuh banyak dah tempat itu. Satu follower ya? Satu follower Moment lah ya kan. Terus apa sih, kita nih banyak masyarakat yang nanya nih, apa sih Up Moment itu? Up Moment itu sebenarnya IO, cuman namanya Up Moment, event organizer itu. Selain IO juga, WO juga. Tapi kebanyakan di WO ya, saya lihat tuh ya. Untuk sekarang ini kita lebih banyak segmennya di WO, di wedding organizer kan. Karena memang apalagi di Mei, terusnya di Mei mungkin karena bulan Syawal, banyak yang mengadakan acara kan, nikah, karena bulan baik lah. Kayak gitu. Bulan yang cukup lumayan lah untuk berkembang biak. Berkembang nambah populasi ke bumi gitu. Iya, kan populasi menurun terus. Iya, betul. Jadi itu ya, Up Moment itu ya. Up Moment itu. Untuk sementara kita nangani lebih banyak di segmen wedding, cuman memang ada beberapa proyek ke depan, ada juga event lain juga selain wedding, ada beberapa kayak gathering segala macam. Tapi Wandi ini untuk kalian ketahui ya, kawan-kawan yang biasa ya kan, Sida ini adalah junior saya sama-sama di dan keaib ya. Berani juga ya, tahu. Takut terbuka juga aib nyawa. Nah, jadi sesama di kampus dan memang dulu aktif sekali di dunia dunia kreatif inilah ya sekarang ini namanya ya. Dunia persilatan. Dunia persilatan. Nah, gimana sih perjalananmu hingga sampai saatnya membuat sebuah bendera yang akan bersaing di UKAR? Ya, terasa sih sebenarnya kurang lebih 12 tahun. 12 tahun? Iya, dari 2010 2022. 12 tahun ya, kurang lebih segitu. Dulu ya awalnya memang karena mungkin dari kecil, dari halus, emang hobi nampil. Oh gitu? Iya, sudah. Nampilnya nampil apa? Terus itu memang lebih suka hal yang menonjol, karena itu yang memang kayak nyanyi, acara, gitu. Suka nampil-nampil kayak itu. Cuman dulu pas di kuliah sempat di broadcasting salah satu di radio dulu ada namanya radio Suara Maha, ada juga di Jalan Naga sini, sini juga ada. Oh jadi awalnya justru lebih ke radio ya? Radio. Jadi itu dulu. Jadi kalau ada jadwal kuliah pagi misalnya jam 7, sementara saya itu siaran dulu di news anchor kan, bawakan acara berita di radio jam 6, jam 6 turun. Selesai jam 7 lewat, jadi pas turun kampus tuh selalu telat. Ditanya dengan dosen, telat habis siaran. Terus kalau lucunya lagi, setiap presentasi, dulu kan ada presentasi tugas-tugas kan. Nah orang kalau presentasi tuh saya apa? Logat-logat tegak, bukan radio tuh. Sama persis kayak radio. Jadi dosen tegur, Wandi, kalau presentasi jangan kayak siaran. Jadi sampai kayak itu ya? Jadi habit kan, maksudnya mungkin karena memang saking kayak bener-bener menjiwai enjoy di segmen di dunia itu gitu loh maksudnya. Jadi sampai terbawa waktu presentasi. Ya terkadang pun sama kayak gini podcast segala macam kayak diundang. Ketika misalnya saya di luar kamera, saya bisa lebih leluasa. Tapi kalau terkadang di dalam kamera ini kan agak langsung kayak siaran gitu loh maksudnya. Oke, dari kecil sudah sering hal-hal yang menonjol, ya kan? Maksudnya nampil lah ya. Terus yang kedua
semenjak Ya. masuk ke di kuliah. Habis itu dulu Etam beremput televisi swasta sampai sekarang masih ada. Channel Etam itu masih ada sih, cuman mungkin sekarang kayaknya lebih programnya udah kurang. Dulu saya di situ gabung jadi reporter, presenter juga. Gitu. Dulu zaman Erau kan, jadi itu banyak waktu Erau dulu kan yang internasional, tuh folklore ya. Ya gawal, wawancara bule-bule dari berbagai macam negara. Ya maksudnya tantangannya tuh di situ gitu. Tapi tanpa disadari bahwa sekarang baru terasa, oh ternyata aku tuh terkrit oleh itu pengalaman yang mungkin menurutku tuh kayak tantangan yang lumayan ya. Maksudnya Etam ketika terjun wawancara ke orang-orang luar, walaupun mungkin basic backgroundnya pendidikannya bahasa Inggris kan, tapi berbeda ketika Etam langsung berhadapan dengan orang yang punya bahasa. Iya kan? Don juga Etam kan? Iya, maksudnya pengen tuh dari berapa puluh negara setiap hari sore malam tuh beda-beda jadwal dari orang negara yang kita wawancarai. Dan di situ. Di channel Etam itu tadi. Cuman memang lebih banyak megang program. Dulu program musik. Etam Begindang. Oh. ada. Bulan Ramadan juga ramai tuh ya Etam Begindang tuh ya? Iya, kami live sampai sahur. Kemarin sahur dari sekitar jam 3, jam 2 sampai jam 4 tuh kan live. Biasanya dulu ngundang band-band indie, band-band lokal. Bukan kawan-kawan Tenggarani juga aja untuk hibur gestar-gestar dari Tenggarani juga. Cuman kalau untuk program pribadi saya dulu ada namanya Etam Begindang. Jadi live mutarkan musik, ditelepon, pemirsa di rumah. Iya, ada gue ikut ya. Tapi dulu dipakai internet ya, terlalu ya di internet ya. Belum, kalau untuk sosial media memang pada saat itu sudah Instagram sudah ada, cuman belum terlalu yang seramai sekarang. Jadi dulu tuh nontonnya di TV. Di TV. Apa? Channel Etam Bekesa terus lah. Etam Bekesa tuh di channel Bekesa ramai itu loh. Nah, dari situ mungkin ngerasa dah kayak punya basic, terus tuh ada tawaran-tawaran untuk off air ngisi-ngisi di luar. Jadi terkenal di TV ya kan? Kisahnya nih kan. Di kampus, maksud di kampus tuh sering secara disnatali, setiap disnatali selalu dipanggil untuk ngisi acara. Bahkan inbox juga datang waktu itu kan, di namanya juga versi Mekarta. Iya, jadi dulu tuh kalau setiap disnatalis, acara-acara apapun itu yang di kampus, pasti saya yang megang. Kan jadi duta kampus ceritanya. Oh iya, ingat. Ya, dari situ. Ya, saya juga nih berterima kasih nih. Dulu tuh masih zaman ada Etam produk Shopee Martin. Jadi dulu saya pernah dikontrak selama kurang lebih 3 tahun di kontrak. Jadi sudah tuh sering jadi BA gitu? Bukan, dulu belum ada. Zaman brand ambassador belum ada. Maksudnya setelah terlibat untuk pemilihan, kan sudah tuh pemilihan model Shopee Martin, saya selalu MC hostnya di situ. Kayak di kampus, keliling-keliling tour jual seputar. Dulu zamannya misalnya kayak Yamaha tuh, roadshow Yamaha, Honda, ada roadshow Honda. Jadi keliling daerah-daerah kecamatan, daerah-daerah pelosok ke hulu-hulu. Dikontrak bisa 1 bulan ataupun 3 bulan. Dalam 1 bulan berapa kali show. Jadi sudah promosi Honda Yamaha. Jadi kami dulu ada kawan juga acara band gitu ya. Ya. Jadi dari terkenal di TV ya kan. Habis itu juga terkenal. Tenggarani nih memang Sumatera mau terkenal. Terus ke kampus ya kan, acara di kampus. Terus sering lagi minta untuk jadi MC di berbagai macam. Fokus tuh sekitar 5 tahun belakangan ini, 5 tahun lah. Yang maksud tuh fokus. Itu udah mulai. Kalau dulu mungkin profesional lah, ya kan, oleh tempaan alam ini kan. Ya, maksudnya dulu kalau misalnya tuh acara ibarat musik tuh all genre lah, maksudnya segala genre bawakan terus. Kalau sekarang mungkin lebih kayak ngeliat, wah ini kayaknya panggungku nih, ini yang bukan panggungku. Personamu di sini misalkan. Iya, udah ketemu itu sekitar udah kurang lebih 5 tahun. Dan Martin itu memang saya ini kan orangnya dalam artian itu termasuk introvert kan. Contohnya gini, ketika ada tawaran job ataupun pekerjaan yang memang saya merasa bukan passion saya nih di sini.
ya saya ini bakal mau ngalah. Mau ngambil ibaratnya itu bukan karena nominal loh ya, bahkan nominal ditawarkan lebih dari standar kita yang sebelumnya malah, tapi lebih kepada daripada ini kan berbicara masalah layanan jasa, dan tuh apa sih sebagai MC kita meng-create acara orang yang memang ada itu misalnya party, kayak apa sih dream party goalnya acara tuh adanya di kita sebagai pembawa acara. Jadi ada kepuasan tersendiri ya, lah jadi ketikanya saya ngerasa wah ini bukan saya nih, ya saya berani nolak gitu loh maksudnya. Kayak contoh politik. Misalnya disuruh bawakan acara-acara politik yang berbau politik, sementara saya ngerasa selain memang pengetahuan di bidang politik masih minus segala macam, dan juga saya ngerasa kayaknya kurang mumpuni nih. Jatuhnya kan nggak profesional nanti. Ya biar aku aja lah gitu. Iya. Gurawan di rolling ya. Bisa di rolling kan. Tidak apa-apa, ini masalah. Gitu. Kalau yang itu sekitar 5 tahun. Kalau dulu mungkin masih pencarian kan, maksudnya belum ketemu. Aku nih di sini nih, gitu lah. Passionnya di sini. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Hingga saatnya membuat sebuah brand produk jasa lah ya. Produk jasa ya. Atau usaha wedding planner lah. Wedding planner, yang namanya Up Moment ini. Ya. Ini lagi up-upnya juga saya lihat di Kukar ini. Nah, itu gimana kronologinya tuh? Kronologinya sebenarnya kalau masalah wacana itu udah lawas. Udah lawas dan itu tuh udah beberapa tahun, bahkan beberapa tahun yang lalu. Ya salah satunya COVID. COVID. Ya, masalah COVID itu, kemarin ini jadi tertunda gitu. Sebenarnya secara konsep sudah lumayan lama pas dah COVID, kita stop. Nggak mau, artinya itu kan kayaknya segalanya kan. Ya masalah IO ya bahkan ke pelaku-pelaku. Ya bahkan masalah pemerintahan lah. Pemerintahan pun gitu. Don semua. Apalagi kita yang memang identik dengan kerjaan memang mengundang orang banyak. Ya. Itu. Nah, alhamdulillah beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan yang lalu akhirnya launching. Terus kumpuli orang-orang nih. Iya, maksudnya itu kumpuli tim yang memang artinya tuh memang sama di bidangnya, yang memang hobi lah maksudnya, hobi di bidang situ. Kita ngumpuli vendor-vendor, ya udah jalan lah. Sambil ngisi, sambil jalan momen juga. Finally ya, dari perjalanan MC jadi penyiar. Dulu penyiar bayarannya mahal pasti ya. Dengan dengan jadi kalau berbicara masalah nominal ya mungkin jauh lah dari kata mahal. Tapi mungkin pada saat tahun itu kurang lebih 2000 berapa ya? 2013 15 ya termasuk kalau berbicara cukup sebenarnya. Masih jauh lah dari kategori cukup. Ya mungkin pada saat itu karena kita benar-benar kerja dari hati, hobi. Iya. Beda. Memang suka. Kepuasan tersendiri itu ada. Maksudnya dengan nominal segini, sekian, bukan itu yang dilihat. Tapi ketika saya pribadi yang bisa mengekspor kemampuan saya, ada tempat, ya puasnya itu di situ. Puasnya itu di situ. Bukan seberapa nominal yang didapatkan, seberapa gaji yang kita raih per bulan, tapi seberapa bisa kita mengasah kemampuan talenta kita. Kalau saya di situ. Pada saat itu loh ya. Ya, padahal nyawa nggak tarik ke saat ini juga. Siapa tahu masih kayak itu kan? Ternyata jadi sekarang sudah artinya dulu itu sangat senang sekali ya melakukan kegiatan itu dan lebih pada tempaan pengalaman sih yang. Iya, maksudnya dulu pun kan sempat digabung di salah satu perusahaan BUMN juga kan, beberapa tahun. Ya, dan artinya tuh saya juga pernah ngilangkan juga nih hobi kerjaan yang kayak gini. Kalau kantor misalnya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ya tetap. Tapi kalau di BUMN tadi yang kerja ngambil job-job luar tadi ya? Iya, benar. Di luar kerjaan ya masih tetap Sabtu Minggu kan. Tapi itu udah bertarif kan? Iya kan? Andi tegak jadi penyiar tadi kan? Andi kan? Bukan seikhlas hati ya. Pada mau negeri kami berbakti ya kan? Andi ya. Ada standar lah ya. Ada standar. Ya maksudnya standarnya kan bukan melambung tinggi benar juga. Ya sesuai dengan pasar lah ya kan? Iya sesuai dengan pasar. Maksudnya kita juga kan berdasarkan pasar memang yang lihat juga
satu wilayah gitu kan. Ada hitam ini kan gampang, dia mau terlalu tinggi juga orang ya susah juga nih, biasa banget ngalah. Iya, bujur. Di payuan ya kan? Iya, bujur. Usaha ini kan yang penting payunya dulu ya kan? Terus melihat nih peluangnya, bagaimana sih di Kukar ini atau di kita jangkauannya Kukar, Samarinda, Balikpapan, Kaltim lah ya? Harapannya Indonesia. Calon Nusantara kan, calon ibu kota gitu. Siap, ini salah satu prepare kami ya ini. Iya. Tapi untuk saat ini masih di Kukar, Samarinda, Kalimantan, maksudnya ya Samarinda Kukar gitu. Cuman walaupun memang kalau berbicara masalah lebih banyak mana ya dengan di Kukar gitu. Terus peluangnya gimana di Kukar? Kalau peluang sementara kalau untuk IO, kalau untuk Etam berbicara masalah WO ya, di WO-nya yang memang berdasarkan memang kerjaan yang banyak nih sekarang di WO nih. Banyak, maksud peluang itu besar. Kalau saya pribadi ngeliat itu besar. Dalam arti itu logikanya gini. Selama orang masih melangsungkan sebuah pernikahan, selama itulah kita sebagai layanan produk jasa atau yang disebut wedding planner itu dibutuhkan. Walaupun dari tanda kutip tidak semua klien ataupun yang melangsungkan acara pernikahan ataupun wedding tidak semua pakai jasa itu. Cuman kan tugas kita sebagai WO ataupun IO di sini adalah memberikan sebuah pemahaman dan membuka mindset masyarakat gitu loh. Karena gini Bang, dulu itu orang kalau mengenal sebuah WO, pernikahan WO itu pasti identik dengan mahal. Fantastik mahal gitu loh. Wah, masih mahal nih. Jadi orang ciut dulu kan sebelum tahu. Iya, orang udah ciut dulu, pasti mahal nih gitu loh. Karena namanya sebuah acara di ibarat di gedung, terus tuh di-create oleh beberapa tim, di konsep berdasarkan konsep segala macam, jadi kesannya mahal gitu loh. Padahal ya sama mahal sebenarnya. Artinya tuh di balik harga yang diberikan standar oleh tim wedding planner, ketika mereka yang menangani seorang artinya itu kan itu membebaskan mereka dari beban kesibukan sidang, kan? Nanti apapun pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh keluarga ataupun para klien kita, tapi di sini semuanya diambil alih oleh tim-tim IO ataupun WO tersebut. Oh, jadi masih pada mindset masyarakat ya? Iya benar. Jadi untuk di Tenggarong ini ya kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ini yang memang sudah mulai muncul untuk di segmen WO, wedding yang sudah mulai. Alhamdulillah udah mulai beberapa klien yang memang ibarat walaupun sekalipun nikahnya di rumah, cuman pengennya konsep WO. Kalau di gedung ya biasanya udah pasti WO gitu loh. Ya mungkin karena memang Etam bisa memungkiri media sosial kan, banyak nih liatin TikTok mungkin wedding dream, wedding blog seperti apa yang kayak ini, ya, itu juga kemauan, itu sih peluangnya sih itu. Tapi kalau untuk tantangan pasti ada lah. Ya salah satunya tadi mindset masyarakat yang masih belum open. Iya benar. Tapi lambat laun kan ini terus. Iya benar. Terlihat ramai ya. Itulah tugas kami sebagai penyelenggara wedding, tidak hanya berbicara di WO ataupun IO, tapi sebagai saya pembawa acara juga. Dan waktu itu yang memang sudah sering ngisi acara wedding itu, ya untuk tugas kembali ke personal masing-masing sih, ke brand kami, ke brand kita masing-masing. Itu kan, ini bicara tantangan masih ya. Iya benar. Bagaimana dengan pesaing-pesaingnya? Kan banyak juga yang bergerak di dunia ini. Pasti, itu salah satu tantangannya, pesaing, kompetisi kan. Artinya kita nggak bisa memungkiri bahwa di Kukar khususnya pemuda, anak-anak muda Etam, kaum milenial sekarang tuh makin banyak. Artinya tuh otomatis ya jiwa-jiwa kreatif mereka pun sudah mulai tinggi gitu loh. Artinya tuh ketika melihat peluang ini punya peluang yang besar gitu loh, maksud tuh ya mereka andil di situ. Ya artinya tuh disitulah, apalagi untuk di Tenggarong ya. Kalau untuk di segmen WO, Tenggarong itu kan sempit. Vendor-vendor yang bekerja itu artinya tuh orang-orangnya sama. Itu dalam sebuah WO saya nih, baik dari hiburannya, bandnya, tim dekorasinya, muanya, opsi atau pilihan itu ya terlalu banyak gitu loh maksudnya. Nah ketika si WO1, WO2, WO3 ketika diisi lihatnya, oh ternyata vendornya ini. Lihat si A-nya, si B-nya
Oh, sama gitu kan. Jadi kan sama. Nah, itulah tantangan kami sebagai WO. Tapi di internal pesaing ini nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya mungkin pastilah ada rahasia-rahasia dapur tadi. Dan itu itulah salah satu tantangannya kan. Ya, walaupun vendor yang sama dengan yang cuman yang meng-create-nya kan orang yang berbeda. Iya. Gitu. Walaupun talentnya sama, tapi yang meng-create sebuah acara itu berbeda. Gitu. Oh, di situ seninya ya? Iya benar, maksudnya kita memberikan warna dan karakter yang berbeda gitu loh. Walaupun ya orang yang bekerja, talent yang bekerja di dalam itu orang yang sama, tapi kan yang anggaplah sutradaranya yang beda. Oh kan? iya. Nah kayak gitu. Ya kalau saya pun sutradara Marvel misalkan, jadi 3 mana film orang tuh, kan? Iya ya, ibaratnya 3 itulah ya. Saya kan nyawa Dr. Strange suruh mola, skripnya jadi misalkan, talentnya udah ada, tapi yang punya mengarahkan salah-salah kan, ya kan? Jadi ibaratnya seperti itulah ya. Iya, itu salah satu beberapa tantangan sih itu. Terus ya tadi selain persaingan, terus juga lebih kayak apa ya, kayak mengedukasi sih, edukasi ke masyarakat, ke orang-orang bahwa artinya tuh kadang kan juga etam khusus orang tua loh ya, karena mungkin anak-anak ini paham, atau anak-anak paham, misalnya Bu, Pak, saya nak nikah pakai WO nih, kadang kan semuanya tahu, termasuk orang tua etam mungkin. Kadang sih tidak jadi WO-nya juga kan, orang tua nih WO, orang tua tuh juga tidak jadi WO. Tanpa sudah sadari sebenarnya setiap acara itu sih dia jadi WO. Iya betul. Jadi dengan adanya up moment inilah orang dipermudahkan. Iya. Momen yang selalu up. Pada sebuah situasi dan kondisi yang selalu up gitu. Itu ada filosofinya. Iya. Jadi itu ada headline-nya tuh kenangan sepanjang masa. Siap. Itu headline-nya tuh itu. Oke. Jadi lebih gencar juga masalah sosialisasi ini. Dan di mana sosialisasinya tuh? Ya, maksudnya kalau untuk promo ya, ya kita kan sekarang bisa memungkiri digital, sosial media lah. Ya, sudah mulai berkembang. Konten kreator juga. Di up moment ini tadi tuh di mana nyosialkan supaya di IG bisa. Oh, bisa ya di IG ya? Ada. Ketik aja up moment organizer. Waduh lah. Ada kontak. Walaupun saya ini sebenarnya udah tahu, tapi masyarakat itu kan banyak belum tahu. Jadi sih harus follow lah ya kan, tanya-tanya lah. Nggak ada klien-klien kita yang datang ke sini ya, nikahan apa. Wah, ini kesempatannya aneh lah. Sambil minum air kayaknya. Mumpung. Oke. Terus tantangan tadi ya terkait masalah budaya gimana? Kan biasanya ada budaya-budaya tertentu tuh. Yang orang mau beracaraan misalkan. Aku nanti kayak ini. Nggak mana dari manajemen kita? Kalau untuk budaya, nah kebetulan saya pribadi tuh pernah menangani acara di Sabang. Di daerah loh maksudnya. Ya maksudnya di situ bujur-bujur kan paling jauhnya di Kukar tuh. Iya, paling ujung di Kukar kan. Itu di situ kan memang kita sudah berbicara culture lah ya. Sudah berbicara masalah budaya yang memang mungkin jarang saya tangani. Di situ mayoritas Dayak ya? Dayak. Mayoritas Dayak. Maksudnya dari segi keyakinan juga mayoritas juga Kristiani kan. Nah, itu di situ orang memang pada dasarnya memang acara ibaratnya tuh selalu identik dengan acara budaya, kayak tarian-tarian Dayak segala macam, begentar ya. Nah, cuman ya tantangannya tegak apa caranya saya meng-create acara acara tersebut di pola kekinian milenial, itu yang memang mungkin masih langka mereka lihat, tapi SIDA bisa nerimanya, acceptingnya di sana, penerimaan SIDA di mana. Ya tantangannya sih itu, ya ada tantangan terlalu besar juga, cuman lebih tegak memberikan pemahaman ke terutama yang punya acara dan masyarakat gitu loh. Kadang kan maksud tuh mungkin kan di salah satu daerah orang diam di Tambang mungkin ada yang sudah kekinian, maksudnya tuh sudah update. Iya, teman-temanku mahasiswa banyak. Iya, konsep-konsep acara yang ngerti, cuman tidak dengan orang-orang yang memang orang daerah yang memang penduduk asli situ gitu ya. Mungkin memang notabene-nya jarang keluar gitu kan. Tapi tetap unsur-unsur kearifan lokal. Cuman kita bawa ke modern gitu.
Oh, lebih kepada akulturasi lah ya, penggabungan budaya lah ya. Tantangan di situ. Budaya. Ya sempat ada pergejolakan juga. Pergejolakan dalam itu. Tapi unsur sakral tidak ada urusan ya kan, Ya, maksudnya. di situ kita konsep kalau misalnya sakral khusus kita dari selaku wedding planner-nya kami dicampuri. Artinya berikan misalkan H-1 ataupun H-2 SIDA sudah ada acara yang memang acara adat SIDA, dia hari hanya baru yang kami. Oh, yang rame-ramenya itu Ya, ya. gitu. Cuman sempat dari masyarakat situ punya kemauan bahwa sepenuhnya acara harus diolah yang budaya. Gitu. Ya tantangannya kan artinya tuh dari klien kita dengan keluarga bahkan masyarakat di situ. Yang penting koordinasi terus ya dengan klien Ya, salah satunya koordinasi terus juga bahwa ya sudah kami bisa kok dari sebagai pelanggan jasa. Artinya nanti gimana caranya kami membawakan acara ini, konsep acara ini tidak lupa dari budaya SIDA. Ya udah, artinya dibikin dari culture SIDA diolah ke modern. Gitu. Ya salah satunya hal-hal yang menurut saya yang kayak sepele sih. Cuman menurut saya juga apresiasi ketika saya bawakan acara saya pakai baju adat situ. Ya kan? Ya, jadi pakai baju Dayak iya, gitu ya. Kayak rompinya atau apa gitu loh. Itu salah satu hal-hal yang memang terlihat kecil cuman punya makna. Iya. Tadi tempat singgung kan kukarnya kan luas lah ya. Terus gimana ngelola IO di pelosok-pelosok itu? Ya, Masuk aja kah budgetnya itu, ya kan? Bicara budget Kalau untuk budget ya kita menyesuaikan. Maksudnya kalau standar kita yang berikan untuk sekarang ini kan memang untuk di Tenggarong, khusus Tenggarong. Nah, kalau sudah makanya kan di situ kan syarat dan ketentuan berlaku. Oh jadi dengan klien ini ada agreement gitu ya? Iya, maksudnya itu syarat dan ketentuan berlaku dan artian budget yang kita branding sebagai untuk promosi sekian nominalnya, ya mungkin ini untuk lokal, maksudnya di Tenggarong. Ketika keluar kita beda ada lagi estimasi budget lagi, perkiraan biaya untuk keluar. Promosi kan terutama transport. Iya, transport ngangkut ini, itu. Karena lumayan ribet juga kan. Biaya perjalanan dinasnya. Iya, makanya itu ya ada agreement tadi. Oh jadi dengan up moment ini ada hitam di atas putih gitu ya? Luar biasa, Oh jadi gitu. Ya maksud kita kan salah satunya maunya besar kan. Maksud saya pribadi sebagai founder Up Moment maunya Up Moment ini menjadi IO besar. Dalam itu bukan berbicara besar masalah nominal ataupun jam terbang yang kita dapatkan, tapi kita juga berharap nantinya kita juga bisa memudahkan. Maksudnya lebih ada sosialnya juga, Dan itu gini loh, bahwa acara itu kalau di-create sebuah IO atau WO, benefit yang kalian dapatkan tuh ini. Tidak semata-mata merta demi kepentingan pribadi kami. Gitu. Ya kalau berbicara masalah agreement segala macam perjanjian pasti ada. Itu karena memang harapannya tadi pengen IO yang besar, otomatis kami artinya itu memberikan pelayanan ataupun jasa yang terbaik lah. Ada perjanjian. Yang kekhawatiran misalnya kan karena memang belajar dari pengalaman banyak klien banyak klien yang tiba-tiba cancel misalkan gitu ya. Ya, tiba-tiba cancel, salah satunya itu sudah lazim lah, sudah sering terjadi. Nah, makanya di sini kan artinya tuh kita memberikan hak sebagai klien dan kami hak sebagai penyelenggara. Kita masing-masing punya hak apa dan kewajiban kami. Jadi disitulah diatur segalanya. Diatur, dan berarti itu kita ada MOU-nya, kerjasamanya. Ketika memang dari pihak klien tidak mendapatkan layanan ataupun fasilitas yang seperti perjanjian yang pernah disepakati secara bersama, tapi pada realitanya tidak mendapat itu, ya mereka dan artinya bisa menuntut. Begitupun sebaliknya dari artinya kami. mempunyai kekuatan hukum. Iya, mempunyai karena ada tanda tangan dari Sematrai, ada secara lisensi hukum juga. Iya, karena ada juga pengalaman kawan saya yang vendor-vendor itu kan nyewa ini misalkan gitu. Ternyata dibayar lambat misalkan atau apa karena mereka di sistem cabutan-cabutan gitu kan. Yang sering sih kayak lebih ke cancel. Misalnya deal tanggal 28 Mei. Oke, deal. Tapi kalau misalnya artinya itu deal, maaf ya, maksudnya kita berbicara masalah finansial kan.
DP ataupun tanda jadi misalnya kan. Nah sementara cuman secara lisan ataupun secara perjanjian, oke, saya deal ngambil momen di tanggal, ataupun saya sebagai pembawa acara deal di tanggal 28. Gitu. Nah, kalau tidak ada kejelasan, sementara di tanggal 28 itu ada orang lain nawari job, mau ngasih job, ataupun mau pakai jasa kami misalnya. Nah, sementara yang ini tiba-tiba cancel. Dan yang ini tawaran tadi ditolak, ditolak duluan. Rugi kan? Dong, ya kan? Rugi dong, gitu kan. Makanya mungkin dengan adanya perjanjian kerjasama, ketika memberikan DP dengan nominal sekian, nah di perjanjian itulah dijelaskan bahwa DP adalah menjadi hak milik kami. Bujuk-bujuk profesional, Mungkin kalau misalnya tanpa perjanjian yang memang disepakati di tanda-tanda Sumatera, bisa aja kan kalau memberi DP sekian, udah bisa dimintain balik kan, karena dia ada agreement segala macam. Karena kalau kan jadi acaranya, kami yang berikan DP, udah dibalikin DP kami jadi. Kalau tanpa agreement mungkin bisa. Repot lagi, Bang. Iya. Repot lagi tuntutan walaupun sejauh ini belum ada. Cuman kan maksud tuh kita sudah antisipasi duluan, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi next, tapi jangan sampai lah. Ya kan memang kan harus itu ya. Ya kita udah simple safety lah, sama-sama aman gitu. Sama-sama aman dan sama-sama nyaman, ya kan. Gimana lagi kalau bukan dia momen? Iya, memang momen. Luar biasa. Hebat jangkitanku tuh. Lumayan. Tembus ke plafon. Oke, tantangan lain dong ya tadi masalah lokasi sudah segala macam. Nah, saya mau flashback lagi ke masalah pesaing ini. Adakah misalkan turbulensi di antara para IO itu? Dengan IO lain pasti itu. Maksudnya itu nih bisa kan berebut pasar nih. Iya ya kan? Benar. Maksudnya itu tanpa Etam sadari, walaupun mungkin kalau saya pribadi belum mengalami di fase itu. Cuman kalau secara prediksi ataupun memang tanpa sepengetahuan saya, Etam kan pernah tahu ya di belakang apa ya pastilah. Namanya juga ibaratnya nih Etam berjualan. Jualan bertiga nih dengan produk yang sama, kan. Cuman ya kita juga percaya kan bahwa rezeki, maksud itu karena kalau saya pribadi melihat dan saya juga pernah membuktikan seorang klien itu punya artinya tuh wedding goals tersendiri gitu loh, maksud wedding goals tersendiri. Jadi tuh karakter wedding goals menurut Sida itu ketika kira-kira yang bisa mumpuni itu di IO mana sih atau di WO mana sih? Iya kan pasar ini kan juga mempunyai spesifikasi keinginan lah itulah ya. Karakter daripada WO itu kan pasti beda. Gitu. Jadi maksud itu makanya kalau saya pribadi artinya itu untuk ini lebih better, ini yang bad gitu loh, mending sih karena masing-masing orang punya selera yang berbeda. Artinya ketika Sida melihat memang di up moment diambil sebagai tim penyelenggara wedding Sida, ya mungkin memang cocok gitu loh, maksudnya entah dari segi yang memang wedding goal tadi, ataupun dari segi budget juga. Salah satunya kan budget pastilah. Itu budget dan servis sih kalau menurut saya. Kalau anggaplah saya mau nikah kan, misalkan kan. Ya kita pelayanannya bagus lah ya kan? Iya itu sih paling utama sih pastinya itu maksudnya. Walaupun dan budgetnya juga bagus, ya kan? Dan ada promo. Itu sudah umum konsumen, semua konsumen pasti maunya itu ya kan? Pasti ada. Budget dan servis. Terus selanjutnya nih, serasa tantangan itu ya sudah clear lah ya kan, pastilah ya kan, maksudnya itu bisa berjalan dengan sendirinya nanti ke depan. Nah selanjutnya nih. Ada nih pengalaman atau ada nih kriteria ya kan, Wandi nih selaku pengelola nih acara ini dikatakan goalsnya bagus banget gitu, hebat, sukses lah, kriteria sukses dalam dari saya pribadi dari kita pribadi lah. Kalau dari saya pribadi ya artinya tuh sukses sebuah acara itu bukan dari nominal budget
ataupun honor yang saya dapatkan ketika membawakan acara itu, tapi lebih kepada kepuasan sih. Maksudnya lebih kepada kepuasan dari para klien, karena ya tadi berbicara masalah standar wedding dreams dari para klien itu beda. Jadi ketika sebuah wedding dream yang mereka harapkan bisa terlaksana, bisa terwujud dengan IO ataupun saya sebagai pembawa acara, ya goals itu di situ. Dari keluarga, orang tua happy, dua pengantin happy, rasa puas dari servis tim, dari persiapan sampai menuju hari H sampai finish. Maksud itu yang kalau kendala pasti ada, kendala pasti ada. Maksudnya kalau selama kendala ataupun kesalahan-kesalahan masih bisa kita cover lah, ya, masih ditutupi, itu it's okay lah. Itu nilai kepuasan wedding goals itu lebih kepada kepuasan dari para klien. Makanya ada artian tuh ya sudah, kami siap capek, kami siap lelah, yang penting kalian happy. Ya memang kayak tahu kerjaannya kan? Iya, memang menyenangkan orang kan. Iya. Terus kita memang benar-benar menyenangkan orang. Namanya juga kita servis jasa, ya itu memang. Karena swasta itu jualan itu kan? Iya jujur. Wedding goals di situ. Ketika memang orang merasa happy. Kalau masalah konflik segala macam perselisihan tuh pasti ada. Iya. Jadi tapi menghadapinya aman aja ya kan? Menghadapinya ya aman. Maksudnya konflik dengan namanya juga kan, kembali lagi namanya klien adalah raja. Sebagai ratu ya artinya kita memberikan sebuah fasilitas ya logikanya sih saya berpikir kayak gini. Mereka tuh bayar kita gitu loh. Rezeki yang kita dapatkan apapun itu ya memang dari mereka gitu loh. Maksudnya mereka siap membayar kita. Kita sudah memberikan sebuah budget, standar budget yang kita berikan. Artinya itulah patokan kualitas kita gitu loh. Misalnya tuh dari A 45 juta misalnya, sedangkan kami 65 juta, perbedaan itu. Ya saya berbicara itulah segmen kualitas kami gitu loh. Nah ketika orang menentukan sebuah pilihan, padahal sudah membandingkan nih, ada yang lebih under kan, lebih di bawah dari nominal kami, ketika sudah menentukan tetap memilih dengan pilihan sida yang lebih up, ya artinya sih mereka percaya kan. Mereka siap membayar dengan nominal mahal, dengan nominal sekian, supaya apa ya, supaya kemauan mereka bisa terpenuhi gitu loh. Ya itulah kalau misalnya di selisih paham, konflik, bahkan debat sering. Cuman ya artinya untuk kita gimana caranya membuang ego, ya kita kerja untuk mereka kok. Ya, tapi kan sudah ada ikatan-ikatan tadi ya kan? Iya, maksudnya kita kerja untuk mereka, dan memang tugas kita adalah melayani sepenuh hati. Iya. Ya artinya di situ sih maksudnya. Jadi siap dicerca ya, siap yang dicerca. Pasti itu salah satu. Itu mental pengusaha tuh siap dicerca. Itu harus maksudnya paling utama. Bahkan kan Etam bisa menutup kemungkinan namanya ya mungkin tidak kita jual lah berembuk konten kan. Berembuk konten ini ada yang gestar atau bintang tamu kita yang mungkin apalah itu. Ya entah bulian atau apa, nanti kan pasti ada pro dan kontra, pasti ada. Menurut saya dalam pekerjaan apapun, mau di usaha, mau di apapun, bisnis apapun pasti ada pro dan kontranya. Cuman ya kan kembali ke personal masing-masing. Yang membedakan itu kan cara menyikapinya Etam. Cara menyikapi Etam. Dan waktu itu kalau saya pribadi, prinsip saya ya udah saya bekerja untuk saya dan orang kok, bukan untuk yang kontra. Kadang kayaknya kontra tuh orang-orang yang terlibat dalam segmen kami gitu loh, dalam segmen Etam. Tapi kalau masalah tim sendiri nih, kita kembali ke ya. Kalau masalah tim sendiri gimana? Kan saya melihat Wandi, saya nggak kenal ya timnya Wandi ya. Cuman saya kenal person of Wandi ya kan. Yang saya lihati dari awal momen Wandi nih. Ya kan. Bagaimana tuh komposisi? Kalau untuk komposisi tim, kebetulan kan saya ada kurang lebih 5 tim. 5 orang. Ya, 5 orang. Nah, cuman kita untuk sejauh ini masih freelance, maksudnya dikerjakan per event, digaji per event. Kalau masalah namanya beda pendapat, selisih paham itu sudah pasti gitu loh. Untuk
manajemennya. Cuman untuk sementara ini memang belum terlalu banyak ngambil untuk tetap dalam artian itu pegawai lah ya, pegawai tetap di Up Moment. Kita masih freelance. Bahkan misalnya per event hari ini, event besok beda, bisa jadi beda orang. Gitu. Bisa misalnya hari ini si bertiga orang ini dengan yang berbeda, pas kebetulan sibuk, hari besoknya event selanjutnya bisa jadi beda lagi. Tapi orang-orangnya orang pilihan lah ya. Kan yang saya lihat Wandi nih yang paling berpengalaman ya. Maksudnya yang sudah pernah menghadapi malang melintang lah. Pilihan sendiri ya sejujurnya. Karena ya jujur saya tidak terlalu yang bunyi orang juga, butuh orang pintar, butuh orang cerdas. Yang jelas mau kerja nyata dan mau belajar itu aja. Padahal nyawa nggak ngelamar juga berarti kan. Kan siap kerja kan. Siapa tahu bisa disuruh-suruh ngelap apa ya. Bisa aja. Ke satu tidak. Bisa. Passion gue juga tuh. Bakat yang terpendam ternyata. Oke, terus masalah nih apa? Regulasi itu tidak ya problemnya? Kalau masalah regulasi atau aturan tuh sejauh ini sih standar sih masih belum yang terlalu ekstrim lah maksudnya. Belum yang terlalu ekstrim masih. Karena mungkin karena masih wilayah di sini kan. Maksudnya, karena kan memang Etam juga lihat kadang regulasi itu tergantung beda wilayah, beda daerah, otomatis beda regulasi yang akan berlakukan untuk SIDA. Kan masih paham lah maksudnya itu dari mindset ataupun pola-pola pikir orang di Kukar, maksudnya di Tenggarong gitu lah maksudnya. Ibarat itu kalau di Tenggarong ini saya pribadi sih masih bahasa Etam tuh masih nggak kurang lebih gitu. Karena apa? Tenggarong kan mungkin salah satunya karena kota sempit kan. Ini tahun nih kerja di sini nih, rumahnya di sini nih. Ibarat itu kalaupun dalam tanda kutip ada hal-hal yang memang tidak yang hal terjadi tidak diinginkan, nyaman lah nyarinya. Berbeda mungkin di kota-kota besar. Jadi regulasi itu kayaknya lebih kayak ngikut daerah, tergantung daerah tempat. Oke, kembali kepada wilayah Up Moment yang lagi naik daun ini ya kan. Oh ya, kebetulan kalau gue itu daun. Iya. Yang proyeknya bertambah terus ya kan. Amin. Gimana nih caranya mau menghubungi Up Moment nih? Misalkan ada orang nih mau kan by sosmed. Oh, langsung sosmed aja ya bisa ya? Iya dong, maksudnya tuh ya memang promonya kan memang di sosmed. Pelayanannya hebat bener. Promonya memang di sosmed, maksudnya tuh mungkin teman-teman yang pengen layanan jasa dalam dunia wedding ataupun event lainnya bisa langsung di follow IG-nya Up Moment Organizer. Di situ ada kontak person. Oh, jadi di Instagram itu ya kan, atau di Facebook itu ada info-info itu. Atau IG pribadi saya bisa. IG pribadinya apa? Sama saya Suwandi. Suwandi ya? Suwandi BWS. Oh iya. Suwandi BWS. Bisa di DM. Kontaknya juga ada. Business inquiry, please DM gitu. Kan biasanya kayak gitu loh juniornya. Biasanya. Oh, jadi dia atau di WA-nya ada juga di situ ya. Jadi orang kalau di IG Momen bisa diklik WA-nya langsung tersambung ke WA. Oh, di bio-nya itu. Di WA bisnisnya ya. Iya, Oke. Terus apa tadi bidangnya itu? Kan tadi rame wilayah WO aja. Iya. Yang lain itu apa? Iya, terkadang orang mungkin karena lebih mayoritasnya lebih sering nanganin wedding. Jadi orang mikirnya Up Moment itu sering untuk segmen wedding. Ternyata kita tuh sebenarnya Up Moment itu IO. Iya, saya awalnya juga melihat itu WO. Makanya surat saya undangan WO kan? WO, iya kan? Benar. Maksudnya sebenarnya itu IO, event organizer kan. Lebih maksudnya segala event. Bisa di wedding, bisa di gathering juga, company profil, iklan juga. Kita juga punya media soalnya. Teman-teman media di dalam, maksudnya di dalam tim Up Moment itu kita punya beberapa tim-tim yang kayak content creator juga ada, yang bisa untuk yang bisa untuk membranding orang juga. Iya, terus acara birthday party. Ya, salah satu. Hitanan aja hitanan. Bisa aja. Balik kita. Siapa tahu karena ada penontonnya, dia penonton Etam Bekesah ya kan, yang mau itu kan
mau hitan misalkan bisa nih kita ngadakan gitu, siapa tahu. Bisa. Bisa ya. All segment kan. Oh. Segala segmen. Jadi apapun bisa lah ya. Ya. Terus terakhir nih, ya kan, panjang juga saya tahu nih, ya kan. Apa nih yang kita sampaikan kepada pelaku bisnis yang sama, ya kan, sama IO, ya kan, terus Atau bisa kepada apapun masyarakat, itulah, gitu. kepada masyarakat, ya kan, dan kepada semua elemen lah. Kalau saya pribadi, maksudnya tuh tidak hanya memberikan sebuah pesan untuk selaku IO ataupun WO, tapi lebih kepada para pelaku UMKM lainnya juga, bahwa memang kita mengikut perkembangan zaman dan modernisasi, bahwa usaha apapun sekarang itu adalah branding sebenarnya. Jadi maksudnya tuh kita belajar untuk branding secara personal branding juga perlu. Mau personal branding, terus tuh branding produk kita juga perlu. Nah, mungkin salah satu kesempatan ataupun salah satu jalan untuk teman-teman pelaku usaha yang mungkin untuk mempromosikan kan bisa ke ATV nih. Nah, salah satunya sih itu. Karena Etam bisa memungkiri bahwa semua pelaku usaha ngerti namanya sosial media kan, khususnya misalnya kayak ibu-ibu ataupun orang-orang yang memang jangan kan boro-boro media, mungkin HP juga belum bisa untuk sosmed kan, gitu loh. Tapi siap aja ya, Siap. ATV. ATV ini raja siap terus. Apa aja ditangkap. Ya, terus jelas. Kita sama-sama belajar untuk menjaga eksistensi dengan persaingan yang sehat. Dalam artian tuh kita menjual satu produk sama produk, tapi servis, jasa dan pelayanan kita yang berbeda. Gitu. Jadi yang kita munculkan adalah bukan dari segi produknya, karena ya tadi berbicara produk di Tenggarong itu kurang lebih produknya sama, tapi lebih kepada personalnya yang memang cara kita menjual produk tersebut. Kadang kita boleh jual dengan merek yang sama, tapi yang membedakan adalah cara menjual kita. Jadi intinya ya itulah. Kalau kepada masyarakat nih apa yang kita sampaikan? Ya untuk masyarakat promosi dong. Ya. Siap. Terus ya apa? Ya untuk masyarakat siapapun itu yang mungkin ingin menyelenggarakan wedding ataupun event-event lainnya, kalau membutuhkan layanan jasa ataupun wedding planner sebagai wadah ataupun tempat untuk merayakan hari spesial kalian, bisa diikuti atau di DM langsung IG kami di UpMoment atau bisa menghubungi saya secara personal. Thank you. Thank you Adi, sukses selalu ya. Amin. Lancar terus job. Ya kan? Amin. Jangan lupa bagi-bagi. Ya kan? Oke, sekian dari saya Adam Mikasa. Saya ketemu tadi dengan Wandi WWS, Suwandi WWS IG-nya. Jangan lupa follow dan subscribe juga channel kami di Tambikesah ATV Talks CEO.